Pagi, lagi, pagi. Tanggal 21 Juli, selamat ulang tahun yang ulang tahun 21 Juli, jam 8.49. Sebenarnya kita mau ngapain, nih? Sebenarnya kita mau jogging pagi hari ini. Cuma seperti biasa, itu hanyalah ilusi. Karena nggak susah banget ternyata bangun pagi ya. Kita akan coba untuk bangun pagi seminggu ke depan. Itu tantangan minggu lalu ya, untuk TikTok dikurangin. Apakah berkurang? Jawabannya terus saja tidak. 2 jam kemarin. Ya, kita berhasil mengurangi sedikit lah. Tapi kayak itu baru diupdate deh. Sebenarnya nggak sekurang itu. Cuma aku lagi berusaha juga kurangin TikTok, Instagram, dan juga semua hal yang bisa merubah pola pikir. Termasuk ChatGPT di dalam HP. Makanya aku fokus ke benda-benda konvensional kayak gini. Karena aku ada sedikit ADHD, tangan nggak bisa diam. Jadi kita butuh sambil lakukan sesuatu. Lalu, apa lagi ya? Oh ya, motor. Motor aku kayak mau pakai JNT aja, JNT Cargo lagi aku chat. Atau nggak pakai JNE, yang pasti-pasti aja. Aku takut di-scam. Soalnya kan kayak sayang gitu kalau udah bayar, terus di-scam lagi, motornya hilang. Kayak, waduh, jadi mending aku pakai yang pasti-pasti aja dibanding pakai yang nggak pasti. Tapi kayaknya capek banget deh, karena kemarin lari di 10 kilo itu kan kurang tidur. Maka jadi secapek itu mungkin. Sampai jumpa. Makan. Ini kita di warung kecil, udah lama kali nggak kesini. Makan apa? Cumi. Ini tempe. Ini balok kayak biasa. Nah, bisa lama nggak kesini, karena kan biasa kalau aku kesini kan di pagi hari kan. Dan kemarin kan kita dari minggu lalu, boxingnya di pagi hari. Jadi, ada boxing di pagi hari, aku harus sarapan dulu, dan langsung makan siang. Jadi aku lebih prefer, mending makan di dekat rumah aja. Makan guys, enak nih. Ini kita juga order apa? Hot Americano. Mantapnya. Ayo kita pakai jaket pakai sweat. Habis. Bentar doang, cuma 1 menit, 2 menit. Habis. Karena sarapan kayak gini tuh bikin aku lebih bisa berpikir ya. Dibanding gak sarapan sama sekali. Walaupun katanya bisa diet intermittent fasting, aku lebih prefer defisit kalori aja, yang penting makannya banyak, tapi olahraganya juga banyak. Karena kayak kalau badan kurus six pack tapi stres itu, gak mau lah aku. Aku pernah soalnya dulu kan aku diet sampai parah banget, ekstrim. Itu kehilangan massa otot, stres, sakit kepala, pusing. Kayak buat apa gitu. Terus ada yang muncul siapa nih di Instagram. Sering patah hati, anak Pisces spill nasihat dari ayah tentang pencintaan. Coba baca kan. Yang paling penting itu katanya kebahagiaan dan keselamatan. Setuju sih aku. Paling penting dunia ini kayak apa ya? Itu bahagia, terus keselamatan. Cuma bagi beberapa orang, kebahagiaan itu hanya bisa dapat kalau dia beli barang yang dibeli pakai uang, makanya jadi kaya kan. Itu. Saya bukan uangnya, bukan jadi kaya, tapi kayak dia perlu lakuin, dia mau beli Lamborghini nih, tapi kan butuh uang gitu. Dia bahagia kalau beli Lamborghini, naik Lamborghini. Ya, butuh uang, makanya mau jadi kaya kan. Gitu.
Ya, kalau Lamborghini gratis, saya nggak butuh uang, ya kan? Tiba gitu. Ini uang ini kayak alat tukar, emang alat tukar untuk membeli kebahagiaannya. Kayak contoh aku kebahagiaanku apa? Aku sebenarnya lakuin kayak gini, bahagia kan? Beli minum kopi, makan sehat kayak gini enak. Cuma kan butuh uang, ya nggak? Makanya butuh kerja, cari uang, cash flow. Kalau ini semua gratis, apa aku perlu cari uang? Ya nggak perlu. Cuma kalau ini gratis, gimana mereka masak? Ya, mereka butuh uang juga untuk beli ini, untuk mempertahankan bisnisnya gitu. Udah waktu editing. Hey, aku lagi edit video yang aku main kano di Sanur. Dan ada satu gestur gak sopan banget, ternyata aku sadar selama aku bikin video ini. Itu kakiku naik ke atas kursi kayak gini. Itu gak sopan banget ternyata. I just figure it out. Aduh. Dan kita banyak sopan santun juga sama video ini dibuat untuk berhenti melakukan hal yang tidak sopan. Karena itu kayak yang gak sopan aja lah. Dan aku pernah lihat konten ada yang dia ilfil langsung cewek karena kaki naik ke atas kayak gitu ya. Siu. Dan kayak ada satu gestur lagi yang gak sopan. Aku suka apa ya, ini udah kebiasaan dari kecil sih, dan aku jarang ditegur juga dulu kan kecil, jadi kayak udah kebiasaan banget. Aku makan suka ngecap kayak. Aku udah berusaha kurangin itu, tapi nggak tahu di video di kehidupan nyata semakin berkurang atau enggak. Cuma dulu sampai ada yang gak suka aku karena aku ngecap saat makan. Kayak juga salah satu kekurangan. Karena dalam budaya beberapa budaya itu kurang sopan, tapi memang ada budaya yang sopan, tapi karena kita tinggal di Indonesia itu gak sopan. Sebenarnya ya, lagi nih. Dulu kan kalau aku sebenarnya benci banget kan boxing, kayak apa? Olahraga, gym dan lain-lain, tapi lama-kelamaan aku jadi suka, happy, kayak rekam kamera gini aku juga bahagia. Jadi ketika aku lakukan ini aku juga enjoy. Pelan-pelan aku udah enjoy. Dulu aku gak suka, aku jadi enjoy. Dan sebenarnya aku tuh punya satu kekurangan banget. Aku suka banget hitung uang kecil. Bahkan bukan uang kecil lah, kayak uang yang sebenarnya gak perlu dihitung. Kayak 1.000, 2.000, bahkan 10.000 itu biasa aku hitung gitu. Dan itu yang bikin aku jadi kayak malah sayang gitu, padahal sebenarnya aku boros banget gitu di hal lain. Itu yang bikin aku kayak sadar kenapa aku bilang kayak gitu. Karena contoh nih ya, aku kan sebenarnya mau jogging pagi tiap hari, tapi aku malas di bajunya, kayak tiap hari jadi banyak baju. Padahal sebenarnya ya udah, aku tinggal beli baju lebih banyak lagi, atau aku tinggal laundry dan masalahnya selesai gitu. Kenapa aku pikirin masalah itu terus menerus? Jadi akhirnya aku nggak jogging pagi, nggak, jadi males, ya nggak sih? Itu yang bikin kayak jadi mulai besok aku mau usahain jogging pagi, terus kita gymnya sama boxingnya di sore hari gitu. Kayak stop lah dengan menghitung-hitung yang terlalu perhitungan kayak gitu. Juga kekurangan kecil yang menghambat menurutku. Kayak dulu aku nggak suka banget minum kopi kayak gini, 20.000 sayang gitu kan, atau hal-hal lainnya, karena aku hitung banget. Cuma hal yang aku nggak hitung adalah dengan aku spend 20.000 kayak gini, 22.000, 33.000, aku jadi lebih produktif. Kalau di rumah aku pasti tidur siang, dan aku bisa kerjain semua pekerjaanku. Itu yang aku nggak hitung. Dan sekarang aku udah hitung, maka jadi lebih ya udah. Dengan aku spend segini, aku bisa hasilin lebih gitu. Maksudnya bisa jadi lebih produktif lah, ya nggak sih? Itu yang kadang miss di hitunganku. Karena menurutku jogging pagi ini bakal efektif banget. Pertama, stamina aku di boxing itu lemah banget. Dan kedua, aku bisa jadi kejar aku punya maraton dan lain sebagainya. Jadi menurutku itu benefit banget. Dan aku spend berapa ratus ribu per bulan untuk baju, untuk laundry lebih banyak. Itu menurutku harga yang murah gitu. Dibanding aku, makanya kan uang party udah aku sisihin ke sana ya. Daripada aku party 2 juta sebulan 1 juta, 2 juta, mending aku 100.000, 200.000 laundry kan.
Dipikir-pikir itu kayak lebih masuk akal gitu. Gosh. Itu juga kesalahan-kesalahan kayak aku yang aku bilang tadi kan kayak apa? Aku beli kamera harganya 4 juta. Yang DJI Action 4 itu harganya sekitar 5 juta lah mungkin. Itu aku pikir lama banget, berbulan-bulan. Tapi kalau aku sekali pergi party habis 500 ribu, atau sekali pergi minum habis 500 ribu, oke ya udah. Dan menurutku itu ada yang salah gitu dengan otakku gitu. Makanya sekarang aku lebih ya udah, untuk kalau ini bisa bikin aku produktif, why not, daripada aku buang uangku ke hal-hal negatif kayak party itu. Sebenarnya party bukan hal negatif sih, tergantung konteksnya. Tapi kalau kecanduan alkohol udah pasti hal negatif. Tapi kalau ke party minumnya air putih, menurutku itu bukan hal yang negatif. Hari ini kita habis 95.700 di sini. Makan siang. Ini apa ya? Ini kayak ayam asam manis kayaknya, tapi yang tepung. Nasi merah sama tauge. Itu file yang aku edit di sana ya. Nah, lihat itu panjang banget. File mentahnya bisa 2-3 jam. Ya. Thank you. Dan karena itu momen apa ya? Kalau yang jalan-jalan sama temen itu lebih panjang. Kalau aku yang sendirian pendek. Nah, itu kayak baru pertama kali ganti lensa. Jadi aku shoot pakai 2 kamera. Itu makin pusing lagi kepala. Aku baru selesai editing yang file yang kita mau ke yang apa? Yang aku naik kano. Dan aku putusin untuk apa? Untuk nggak pakai lagu sama sekali. Itu final decision ya. Kenapa? Ini. Kenapa begitu? Aku mau YouTube jadi dokumentasi full. Aku ngapain aja tanpa ada lagu yang bisa jadi. Sebenarnya vibe-nya nggak seperti itu, tapi jadi seperti itu karena apa sih lagu yang asal-asalan yang mungkin kadang nggak cocok sama pace ya, dan itu bikin jadi berantakan. Dan aku mau jadi arsip full dokumentasi aku hidup aja gitu. Karena udah bikin dokumentasi aku hidup gitu, aku benar-benar nggak mau pakai lagu sama sekali. Ya kalian benar-benar feel semuanya nyata dengan lagunya, dengan backsoundnya. Aku ngomong kayak gini, ya kan bisa feel aku rasain apa saat ini. Itu hal yang akan hilang kalau aku pakai lagu. Dan aku tiru dari Emma Chamberlain karena aku lihat dia nggak pakai lagu dan menurutku itu lebih nyata. Cuma ini noise-nya lumayan gede ya. Ya, karena aku di cafe. Dia kayak gitu. Dan kalau nggak pakai lagu, kan lagi nih ya, kalau aku kan dokumentasi setiap hari, vlog setiap hari, itu file banyak banget. Jadi nggak mungkin aku simpan file mentahannya, ya aku buang. Nah kalau aku record YouTube yang nggak ada lagu sama sekali, itu bisa aku pakai lagi ke depannya, shoot-shootnya, semuanya bisa aku pakai lagi. Jadi aku banyak banget B-roll yang bisa aku pakai, aku tinggal download, aku pakai lagi di ke depan hari. Dibandingkan kalau aku kasih background dan lain-lain tuh nggak usah pakai lagi. Itu juga alasan kedua ya. Karena vlognya banyak banget tiap hari aku bikin nih. Kayak gini aku bikin nih, gini. Dan sebenarnya kalau bikin konten kayak yang short beda, itu udah gampang banget bagi aku. Karena aku udah tiap hari ngomong depan kamera kayak gini, itu udah nggak kaku lagi sama sekali. Jadi kalaupun contoh aku mau bikin konten yang bukan daily vlog kayak gini, kan sekarang kan aku clipping dari short dari YouTube ke TikTok dan Instagram. Nah, aku planning kalau aku contohnya mau bikin konten sendiri untuk short TikTok ataupun IG, itu nggak masalah sama sekali karena intinya tetap di daily vlog ini aku bikin tiap hari dan itu ada waktu sisanya gitu.
ada waktu sisanya yang aku spend daripada aku edit-edit nggak jelas, kasih vibe musik nggak jelas, mending aku spend untuk hal lain yang lebih berguna gitu. Karena aku edit semuanya sendiri dan aku mau dokumentasi ini sampai ke depannya aku juga edit sendiri. Kecuali aku bikin konten untuk orang lain atau konten yang bukan dokumentasi, itu pasti aku pakai orang lain. That's it. Dan soalnya di hari ini kita punya 20-an file di dalam bank SSD kita ini. Itu juga salah satu penyebab aku gak mau pakai lagu dulu. Aku fokus selesaiin dulu semuanya. Karena dilihat dari hari ke hari, bukannya makin cepet selesai, makin numpuk. Karena makin banyak ternyata aku punya shoot. Makanya belakangnya aku kayak ya udah shoot yang penting aja daripada aku shoot nonton lagi ulang. That's why aku belajar dari Casey untuk shoot yang penting aja, benar-benar sepenting itu. Kalau nggak penting jangan di shoot, karena itu buang waktu 10 detik, 15 detik, 20 detik, 30 detik. Wah, habis kita. Makin banyak lagi PR-nya. And I want to try to speak on English actually for my vlogging. Gila, keren banget tuh. Nah, sebenarnya kayak aku mau coba bikin vlog dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena ketika nanti contohnya aku mau bikin vlog keliling dunia, keliling Indonesia, aku mau tunjukin Indonesia ke mata dunia gitu. Bukan Indonesia ke mata Indonesia doang, tapi Indonesia to global. Dan kedua, actually I cannot speak English properly because that's hard for me. Susah banget buat aku. Susah itu. Aku nggak fluent juga. Grammarku berantakan, vocabulary hancur, semuanya berantakan. But I will try my best to speak English on my vlog. Mungkin dari minggu depan kita bakal coba full English. Minggu ini jangan dulu. Ini spoiler aja intinya. Aku bakal bikin dalam bahasa Inggris saja. Biar apa yang aku lakuin bisa ditonton sama dunia global, bukan cuma Indonesia doang. That's it. Tapi masalahnya subtitlenya ini nanti mungkin aku bikin dalam bahasa Indonesia atau gimana, kita coba find out dulu. Kita tugas sekarang kita selesai satu aja. Kita bangun pagi, kita selesaiin semua file kita, 20-an file ini. Minggu ini kita kejar. Kali ini beneran serius. Aku usahain the best. Oke? Gas. Kayaknya ada lagi, kenapa aku nggak bikin satu niche aja sebenarnya dalam semua kontenku. Kayak contohnya aku kenapa nggak bikin konten lucu atau konten makan. Sebenarnya aku pernah bikin, kalau kalian mau tahu aku pernah bikin banyak IG. Aku sempat bikin satu konten lucu, konten font jomblo waktu itu ya. Atau font education. Aku pernah bikin konten finance, banyak aku pernah bikin. Dan setelah itu aku kayak sadar satu hal, pada saat itu yang aku lakuin malah fokus bikin konten viral ya. Bukannya aku upgrade diriku sendiri, aku malah bikin konten viral. Aku belajar cara supaya bisa kontennya viral atau gimana, ketimbang aku naikin value diriku. Itu yang aku belajar. Makanya aku stop lakuin itu. Aku lakuin apa yang mau aku lakuin, tapi aku rekam. That's it. Bedanya yang aku lakuin pada saat itu dan sekarang. Aku lakuin apa yang mau aku lakuin sekarang, cuma aku rekam aja, aku dokumentasiin semuanya. Supaya aku tahu nih, kira-kira kedepannya aku bakal kemana. Aku ingat asal aku dari mana. Karena nggak selamanya mungkin aku di Bali kan. Aku mau tahu nih, saat aku tinggalin Bali apa yang aku pikirin. Saat aku tinggal di Jakarta apa yang aku pikirin. Saat aku tinggal di Batam apa yang aku pikirin. Kenapa aku tinggal di sana? Alasannya apa? Aku mau tahu pada saat itu kenapa aku ambil keputusan itu. Itu poinnya. Yang aku mau rekam di sini. Dan aku mau kalian tahu cara aku pikir gimana. Karena itu mungkin kalian bisa belajar dari apa yang aku lakuin. Dan ini bukan tentang aku berhasil atau enggak. Cuma aku mau dokumentasiin aja semuanya. Even nanti kalau contohnya nih, wah ada pokoknya shot Jepang. Bahkan nih contohnya seandainya suatu hari aku gagal, aku nggak kemana-mana dalam hidup, nyata aku cuma jadi ya nggak tahu apa, mungkin aku gagal atau apa, aku mau juga ada dokumentasinya gitu, ya kan?
Aku udah sampai. Ini akhirnya kita kembali dengan DJ kita yang ketinggalan. Aku udah sampai rumah, tapi aku udah makan 2 kali sebenarnya. Cuma lapar. Ini kalau dengan kondisi sekarang aku pergi boxing, pasti kita bakal terluntai lemas di dalam karpetnya gym. Jadi aku harus mencari kudapan. Wah, tapi bukan yang gorengan ya. Kita cari roti aja sama susu. Bisa ya lapar gini ya? Berarti itu walaupun udah makan 2 kali ya, tetap masih bisa lapar guys ya. Kita cari dulu kudapan. Sebentar. Cari apa ya? Dari kemarin kita beli Milo, itu diskon. 3 kali protein itu lebih murah. 8.500 saja. Ya aku bakal beli lagi. For the protein. Ini enak banget untuk protein segini. Enak, beneran. Ada coba. Saya mau roti coklat keju jadul. Dipanasin boleh. Cara kita cutting, kacau gimana cara kalau kita cutting kalau kita makan sebanyak ini. Kan ini bisa 3.000 kalori lagi. Aduh. Aku bener-bener selapar itu. Aku kayak bener-bener kalau aku nggak makan, itu pasti aku pingsan. Mantap. Tapi katanya gue lumayan tinggi ya, berapa gram ya? 20 gram oke lah. Makanya mau coba cari ini ya. Ini kayak ada whey juga kayak. Ini yang versi besarnya. Enak banget nih.
Ini di Bukis, aku pesen apa hari ini? Kita melanggar cheat day lagi. Kacau kayak gini-gini. Ini sama mangganya kayak ya. Ntar ya. Ada apa aja kita lihat ya. Kayak ada serundeng di atas nasinya. Oh, sambal mangga guys. Bebek. Bebek dada. Sama ini. Wah, ini kuahnya mantap nih. Terus kasih dikit di atasnya. Wih. Makan guys. Itu ini lensanya agak kotor. Aku takut kena jamur. Bahaya kan? Makan, makan. Coba pakai sambal ya. Wah, enak ya. Masakan yang Bukis ini nggak ada yang gagal. Masakannya khas namanya. Makan ini enak juga. Efek tawar. Harga berapa ini? 35.000, 36. Oke. Ini pertama kali aku makan sambal mangga. Rasanya agak unik, tapi oke lah. Enak juga. Berapa kali ini? Masuk ini.